Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja kami di sini kelompok 2 ingin menyampaikan materi UAS kami mengenai ilmu statistika deskriptif dan ilmu statistika inferensia. Dan langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu statistika deskriptif. Yang dimana pengertian dari ilmu statistika deskriptif di sini adalah ilmu yang dapat digunakan untuk mencari sebuah data atau menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Dan dalam hal ini pula melibatkan proses yang namanya kuantifikasi dari penempuan tersebut atau sebuah fenomena. Berbagai statistik sederhana seperti hanya rata-rata kemudian dihitung serta ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Dan statistika deskriptif ini dapat mendeteksi mengenai keterkaitan yang ada di dalamnya. Kemudian pengertian dari ilmu statistika inferensia, yang dimana pengertian dari ilmu statistika inferensia ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi tersebut. Kemudian di sini mengenai data sampel, analisis statistika deskriptif dan statistika inferensia. Jadi di sini ada jenis kelamin, pendidikan, usia, pengguna telepon genggam, pernah menggunakan komputer laptop, banyaknya anak, pendapatan per bulan, juta rupiah, ingkar pendapatan. Jadi dalam hal ini kita bisa menentukan atau menemukan hasil dari rumus-rumusan MEAN seperti MEAN ataupun yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis rumus. Yang pertama adalah jenis rumus min, yaitu rumus 1 per X sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn per N. Rumus 2 per X sama dengan sigma per N. Keterangannya X sama dengan rata-rata, sigma sama dengan jumlah seluruh nilai data, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Yang kedua adalah rumus median, jumlah data ganjil ME sama dengan X1 per 2 dalam kurung N tambah 1, jumlah data genap ME sama dengan X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 tambah 1 per 2. Keterangannya adalah ME sama dengan median, X sama dengan datum, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang rumus range. Range ini adalah nilai yang diperoleh dari nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Range dari data tunggal dirumuskan dengan range sama dengan X max dikurang X min, dengan X max sama dengan nilai data terbesar, sedangkan X min ialah nilai data terkecil. Untuk menentukan range dari data tunggal lebih mudah dan sederhana. Di sini keterangannya adalah R sama dengan range, X adalah nilai. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang rumus ragam, yaitu sigma pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung X dikurang mu tutup kurung pangkat 2 per N. Ini juga terdapat rumus Jepang baku, ialah S sama dengan akar N sigma X pangkat 2 I dikurang buka kurung sigma X1 tutup kurung 2 per N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Kemudian ini adalah hasil data usia, hasil data banyak anak, dan hasil data banyak pendapatan. Selanjutnya adalah korelasi. Jadi uji korelasi itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau yang biasa disebut dengan R. Kemudian dasar pengambilan keputusan ada 2 jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0
maka itu berkorelasi atau bisa disebut dengan berhubungan. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 maka itu tidak berkorelasi atau biasa disebut tidak berhubungan. Jadi di sini ada pedoman derajat hubungan. Nilai percent correlation 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi. Nilai percent correlation 0,21 sampai 0,40 adalah korelasi lemah. Yang ketiga, nilai percent correlation 0,21 sampai 0,60 yaitu korelasi sedang. Nilai percent correlation 0,61 sampai 0,80 yaitu korelasi kuat. Nilai percent correlation 0,81 sampai 1,00 yaitu korelasi sempurna. Kemudian juga ada nilai signifikan tepat di angka 0,05 dan membandingkan percent correlation dengan tabel yang sudah tertera di sini. Jadi di sini ada tabel yang X1 adalah usia, Y itu pendapatan. Ini kita mengambil analisis mengenai usia dan pendapatan. Nah, jadi langsung saja kita ke akhir dari jumlahnya tersebut. Bisa dilihat di sini. Dengan rataan X1 usia yaitu 43,60714, kemudian Y pendapatan rataan 3,509375, kemudian jumlah dari buka kurung X1 dikurang X bar 1 tutup kurung pangkat 2 adalah 40217,44. Jumlah dari buka kurung Y dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 adalah 4000540. Jumlah dari buka kurung X1 dikurang X bar 1 tutup kurung buka kurung Y dikurang Y bar buka tutup kurung pangkat 2 adalah 3535542. Kemudian di sini kita memasuki rumus korelasi dengan keterangannya sebagai berikut. Sigma yaitu jumlah, Rho adalah korelasi, X1 usia, X bar rata-rata usia, Y pendapatan, Y bar rata-rata pendapatan. Jadi di sini rumusnya sama dengan sigma buka kurung X1 dikurang X bar tutup kurung buka kurung Y dikurang Y bar tutup kurung per akar sigma dalam kurung X1 dikurang X bar tutup kurung 2 akar buka kurung Y dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2. Kemudian masukin nilainya sesuai dengan keterangannya. Lalu hasil dari korelasi antara usia dan pendapatan adalah 1,0. Jadi berdasarkan dari penjelasan di atas, jika hasil korelasinya 1,0, dapat disimpulkan bahwa nilai dari korelasi antara variabel X1 dan Y tersebut terdapat hubungan sangat sempurna. Selanjutnya adalah X2 banyak anak, X bar rata-rata banyak anak, Y pendapatan, Y bar rata-rata pendapatan. Jadi di sini juga langsung kita masukin nilainya sesuai dengan keterangannya. Lalu hasil dari korelasi antara banyak anak dan pendapatan adalah 1,0. Jadi berdasarkan dari penjelasan yang tadi, jika hasil korelasinya 1,0, dapat disimpulkan bahwa nilai dari korelasi antara variabel X2 dan Y tersebut terdapat hubungan yang sangat sempurna. Lanjut, X1 adalah usia, X bar rata-rata usia, X2 banyak anak, X bar rata-rata banyak anak. Jadi kita langsung aja masukin nilainya ke rumus tersebut sesuai dengan keterangan. Lalu hasil dari korelasi antara usia dan banyak anak adalah 1,0. Berdasarkan dari penjelasan yang tadi, jika hasil korelasinya itu 1,0, dapat kita simpulkan bahwa nilai dari korelasi antara variabel X1 dan X2 terdapat hubungan yang sangat sempurna. Jadi berdasarkan dari tabel output korelasi antara usia dan pendapatan terdapat korelasi yang signifikan 0,005 yang berarti dari tabel output tersebut usia adalah 0,005 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel usia dengan variabel pendapatan. Kemudian berdasarkan tabel korelasi antara variabel X2 banyak anak dan variabel Y pendapatan bahwa nilai signifikan terdapat nilai 0,748 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel banyak anak dengan variabel pendapatan.
Selanjutnya, dapat dilihat dari tabel output korelasi diketahui bahwa korelasi antara variabel X1 usia dan variabel X2 banyak anak, nilai signifikansinya adalah 0,003 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel usia dengan variabel banyak anak. Jadi sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai analisis data sampel menggunakan analisis statistika deskriptif dan analisis statistika inferensia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.